Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang kita bahas adalah ketentuan pembagian harta warisan dalam agama Islam. Ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan, sebagai pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Selanjutnya, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dhabil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris dhawil furud yang bagiannya telah ditentukan sesuai dengan Al-Quranul Karim. Berikut bagian ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia. Bisa diperhatikan, diteliti berikut sesuai dengan bagiannya. Selanjutnya, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi yang berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Di bawah ini secara ringkas dapat dikemukakan tabel hukum waris Islam menurut kompilasi hukum Islam. Berikut tabelnya. Ada bagian-bagian yang sudah ditentukan, bahkan ada dasar Al-Quran dan hadis. Ada surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ada pasalnya juga. Kelanjutannya, sebab hubungan darah ini atau nasab. Ada bagian warisan yang harus diterima sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadisnya, juga pasal dari KHI Indonesia. Berikut kami sajikan contoh sederhana pembagian warisan. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka pembagiannya sebagai berikut. Bagian istri 1/6, ibu 1/8, dan 2 anak laki-laki sebagai asobah. Cara menghitungnya, kita cari KPK-nya terlebih dahulu, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 6 dan 8. Maka ketemu 24. Maka bagiannya istri adalah 1/6 dikali 24 dikali 180 juta, hasilnya adalah 30 juta. Ibu bagiannya adalah 1/8 dikali 24 dikali 180 juta, maka ketemu bagiannya adalah 22.500.000. Dan sisanya adalah 127.500.000 rupiah dibagi 2 orang anak laki-laki yang tadi kita sebut asobah. Maka setiap anak laki-laki mendapatkan 63.750.000 rupiah. Berikut
contoh singkat bisa dipelajari nanti ketika kita nanti ketemu di sekolahan agar lebih jelas lagi. Demikian materi yang singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan dari saya, tetap semangat, istiqomah, sholat 5 waktu, dan muliakan kedua orang tuamu agar hidupmu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.